Iya, sebentar. Tak nyetingkan sebentar aja.
Warnanya kok gitu? Tidak bisa ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu. Memang tidak bisa. Bisa, Mas? Kayaknya kabelnya ini. Iya. Ada sambungannya tuh. Kok saya goyang? Ada sambungan. Bisa, Mas? Ada? Allah musta'an. Warna kita mulai aja sambil menunggu masnya untuk memastikan. Baik Bapak Ibu, dimulai ya, bisa ya, tidak apa-apa ya, sambil menunggu. Kalaupun tidak ada LCD tidak ada masalah. Zaman Nabi nggak pakai LCD. Untuk memudahkan sebenarnya ada beberapa slide. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal amal la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana min ar-riya' wa tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir alsinatana minal kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir a'yunana minal khiyanah.
Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Oh, ibu-ibu ini ya. Bapak-bapaknya jadi tukang parkir. Membantu kita merapikan kendaraan. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak semua orang Allah kasih nikmat untuk bisa hadir di majelis ilmu semacam ini. Sehingga setiap kali Allah bukakan pintu kita menghadiri majelis ilmu, maka jangan lupa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat tersebut. Kita berharap kita diistiqomahkan hadir di majelis ilmu ini di tengah kesibukan kita dalam mengisi kehidupan dunia ini, sehingga kita berharap agar kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala menjadi orang-orang yang dimudahkan jalannya menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan kita terus bersalawat kepada Rasulullah, hati kita nyambung dengan beliau. Kemudian salam kita dijanjikan akan disampaikan kepada beliau, dan beliau memahami siapa yang ngirim salam itu. Kemudian kita berharap agar Allah memberikan salam kepada kita, karena kita butuh itu supaya kita bisa mudah masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Bapak Ibu lagi. Maklum. Pengalaman pertama ngisi di sini. Setelah sekian puluh purnama. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Akhwatil azani Allah wa yakum. Di mana tema kita pagi hari ini, judul besarnya adalah ketika sesalmu tiada guna. Judul besarnya adalah ketika sesalmu tiada guna. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu. Mudah-mudahan kelihatan ya. Allah, ya sudah, tidak apa-apa. Qadarullah ma syaa fa'al. Naam, jamaah sekalian rahimakumullah. Saya mau nanya ibu-ibu, pernah nggak nyesel gitu? Saya pengen tahu penyesalan ibu-ibu ini apa ya? Apa? Contoh satu, kan macam-macam berarti banyak kan? Ini sudah terkumpul 30 tahun Ustaz sesal saya. Apa kira-kira? Gimana? Saya melakukan kesalahan. Terus apa lagi kira-kira? Menyanyiakan waktu. Gak pernah nyesel karena nikah dengan suami yang sekarang. Kok sama dia Ustaz? Coba dari dulu gak sama dia mungkin. Pernah seperti itu? Hah? Jadi ibu-ibu nyeselnya begitu, bapak-bapak, kenapa kok cuma satu gitu? Atau kenapa kok sama dia? Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, ibu-ibu yang kami hormati, ada penyesalan yang mungkin dirasakan, namanya manusia. Kita mengarungi kehidupan ini, meskipun sebenarnya syariat mencoba mengatur dan mengolah emosi kita, bagaimana cara kita menyesal yang tepat, gitu kan? Menyesal yang menyebabkan kita beruntung, itu yang diharapkan syariat sebetulnya. Bukan penyesalan-penyesalan pada perkara-perkara yang sifatnya itu remeh, yang sifatnya itu sederhana, yang sifatnya itu ini urusan sederhana, kenapa harus saya menyesali berlebih-lebihan gitu. Kadang ada orang misalnya, mohon maaf, dia terlibat dalam sebuah bisnis besar, lalu kemudian kontraknya batal. Aduh, kenapa kok sampai batal? Lu sabar. Ini bukan sesal, kalau mau dijadikan sebagai evaluasi dalam kehidupan, sebagai pelajaran dalam hidup, maka sesal itu akan bermanfaat. Tapi ada sebagian orang yang menyesal, lalu kemudian dia tidak menjadikan itu sebagai pelajaran hidup. Apalagi apa yang dia sesalkan itu adalah perkara yang apa? Yang sia-sia, yang nggak ada manfaatnya. Dan memang betul, Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah yang kami hormati, menyesal di waktu yang tepat, menyesal pada perkara yang urgent dan sangat penting dalam kehidupan kita,
itu menyesal yang akan melahirkan kesenangan di kemudian hari. Tapi ada menyesal. Yang kita bahas ini bukan penyesalan itu. Ini penyesalan yang pelakunya nyeselnya itu bukan cuma sebatas penyesalan biasa. Ini menyesal di atas puncaknya penyesalan. Kalau ada orang yang kemudian dia usia mudanya dia habiskan untuk yang sia-sia, kemudian usia 60-70 tahun dia sadar, ya Allah, saya menyesal kenapa menyia-nyiakan waktu muda saya. Terus dia menyesal, ini penyesalan yang bagus, apalagi melahirkan amal soleh, bagus luar biasa. Tapi ada penyesalan yang pelakunya menyesal dengan tangisan luar biasa, dengan penyesalan luar biasa, tapi dia nggak bisa mengubah keadaan. Dan itu yang mau kita bahas di kesempatan ini, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang ketika sesalmu tidak ada gunanya lagi. Ketika penyesalan kita, tangisan air mata kita, gigit jari kita, itu sama sekali tidak melahirkan perubahan keadaan. Itu yang paling kita takutkan. Kalau ada orang misalnya sibuk bermaksiat sampai usia pensiun, selesai pensiun dia fokus ibadah, meskipun dia selesai pensiun cuma 2 hari, dia ibadah fokus 2 hari, terus meninggal dunia, beruntung apa tidak ini? Beruntung. Jangankan 2 hari, 1 menit dia bertobat kepada Allah, surga tempatnya. 1 menit. Ada satu kisah yang bikin kita itu takjub ya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menjumpai anak dari Yahudi yang sudah sakit parah. Saya nggak cerita tentang bagaimana perjalanan anak ini, tapi ringkasnya dia sakit parah. Rasulullah SAW itu pingin supaya anak ini masuk Islam. Lalu kemudian Rasul datang kepadanya, anak muda, masih usia pemuda lah. Terus kemudian setelah itu dia ditanya sama Rasulullah SAW, dinasihati, kamu masuk Islam, saya akan bantu kamu. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Subhanallah, ketika itu dia ngelirik bapaknya. Bapaknya ngomong, ati Abul Qasim, kamu ikuti Abul Qasim, maksudnya ikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang Yahudi. Lalu kemudian dia masuk Islam dan Rasulullah itu senangnya luar biasa, senangnya sampai sahabat itu heran, ya Rasulullah, engkau bahagia karena begini Bapak Ibu, Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau panjenengan belajar tentang kitab Syama'il Muhammadiyah, tentang karakteristik Nabi, Rasul itu bisa diketahui beliau itu sedang marah, sedang senang, sedang bahagia, itu kelihatan dari raut wajahnya. Kelihatan dari raut wajahnya. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sahabat tahu ini Nabi lagi marah sama kita ini. Mereka diam. Oh, ini lebih Rasul lagi senang ini. Ketika pulang keluar dari rumahnya si anak kecil ini yang dia meninggal dalam keadaan muslim ini, Rasul senang wajahnya. Apa jawaban Nabi? Hari ini aku telah menyelamatkan dengan izin Allah Ta'ala 1 orang dari nerakanya Allah Ta'ala. Bayangkan coba, Rasul itu pingin semua orang itu selamat. Ini bukan cuma orang yang beda pemikiran, beda pendapat, bukan cuma itu Pak. Ini beda agama, pingin diselamatkan sama Nabi. Terus kemudian ada orang datang belakangan hanya gara-gara beda hal-hal yang mungkin tidak prinsip dalam urusan agama, lalu kemudian mudah sekali mengeluarkan dia dari Islam. Ajib apa enggak nih? Ini suatu yang menakjubkan. Rasul ini jelas-jelas beda. Yahudi itu kan jelas beda tuh. Bukan cuma beda dalam urusan halal remeh, urusan akidahnya beda karena memang beda keyakinan. Itu masih diajak, ayo mlebu Islam. Subhanallah. Nah, enggak apa-apa. Bisa? Baik, tidak apa-apa Ibu, sambil dibenahi sama saudara kita. Jamaah rahimakumullah, Ibu-ibu yang kami hormati, itu yang mau kita coba cermati gitu. Menyesal ketika kita belum meninggal dunia, itu menyesal yang masih bagus. Menyesal dengan apa yang buruk dari apa yang kita lakukan kemudian menjadikan kita itu bagus, menjadikan kita jadi lebih baik sebelumnya dari sebelumnya, itu adalah sesuatu yang istimewa. Dan itu yang dipuji dalam syariat, jamaah sekalian rahimakumullah. Tapi ada sesal yang pelakunya sama sekali tidak bisa mengubah keadaan. Tidak bisa mengubah keadaan.
Oh, nggak dibenahi, tidak apa-apa. Jadi ada penyesalan-penyesalan yang kemudian pelakunya atau kemudian yang melakukan sama sekali tidak bisa merubah keadaannya, nggak bisa ngubah apa-apa. Dia nggak bisa berbuat banyak, dia tidak bisa melakukan apapun itu kecuali hanya menyesal, dan dia akan merasakan sesuatu yang buruk dalam tanda kurung adalah siksa dan azab daripada Allah Ta'ala sepanjang waktu yang Allah ingin tentukan untuk mengadab dia. Kalau dia meninggal dalam keadaan non muslim, maka sungguh dia akan selama-lamanya dalam neraka jahanam. Tapi kalau dia muslim, mungkin ada durasi waktu tertentu yang itu terserah dengan kehendak Allah Ta'ala. Bisa? Ini kabel ininya, Mas. Sudah enggak apa-apa, Mas? Masya Allah. Coba geser ya. Ketika tak next, tidak bisa dia. Warna putihnya tidak bisa. Tidak bisa. Allah musta'an. Taib, tidak apa-apa Ibu. Kembali ke sini, sesal itu yang mau kita bahas. Saya akan awali dengan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, tepatnya surat As-Sajdah ayat nomor 12. Ini renungan pertama. Ibu-ibu, ada satu amalan yang dianjurkan dibaca ketika hari Jumat sholat subuh. Imam itu disunnahkan membaca surat As-Sajdah salah satunya ketika sholat subuh. Surat As-Sajdah itu surat ke-32, ayatnya nomor 12. Allah Ta'ala berfirman, walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata Allah Ta'ala, alangkah ngerinya. Kalau kamu tahu alangkah ngerinya, sekiranya kalian melihat orang-orang yang banyak dosanya itu, orang-orang yang zalim kepada dirinya itu, orang-orang yang telah melampaui batas selama bertahun-tahun itu, dan dia enggak meninggal dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah Ta'ala, mereka menundukkan kepalanya dalam keadaan takut dan malu. Dua hal yang mereka rasakan, takut dan malu, Bapak Ibu. Ibu jamaah rahimakumullah. Takut dan malu. Apa yang mereka inginkan setelah mereka melihat mereka bakal dihisab dengan hisab yang cukup panjang, hisab yang memberatkan, hisab yang bakal tidak akan pernah mereka bisa lolos dari situ? Mereka mengatakan apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami sekarang sudah melihat, ya Allah. Kami melihat sekarang, kami telah mendengar. Tolong kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal soleh. Manfaat apa tidak Ibu penyesalan ini? Tidak manfaat. Kalau kemarin Anda masih hidup, masih manfaat. Sekarang tidak. Ini adalah penyesalan yang pelakunya sama sekali tidak merasakan manfaat. Lebih-lebih lagi para pelaku ini lalu kemudian mengatakan apa? Sesungguhnya kami sekarang adalah orang yang yakin. Dulu kami nggak yakin adanya surga, adanya hisab. Kami nggak pedulikan itu. Bahkan kadang kami remehkan itu, kami rendahkan itu. Lalu sekarang ini sudah saatnya muncul. Jamaah rahimakumullah. Ini ayat yang pertama, jamaah rahimakumullah, yang harus kita renungkan. Karena itu ibu-ibu jamaah rahimakumullah, mari sekali lagi merenungkan tentang hal seperti ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal di waktu yang tidak tepat. Karena terus terang saja, semua kita nanti bakal merasakan penyesalan itu. Ustadz, tadi katanya cuma ahli neraka. Enggak, yang ahli taat juga nyesel. Karena ada penyesalan yang dirasakan oleh semua orang, dan ada yang dirasakan oleh penyesalan yang berlipat yang dirasakan oleh ahli neraka. Ada dua keadaan orang itu bakal menyesal. Jadi ada dua keadaan orang itu bakal menyesal. Ini semua Pak, Ibu-ibu, semuanya akan merasakan penyesalan. Baik yang amal solehnya banyak maupun yang nggak pernah beramal soleh, semuanya menyesal.
Yang pertama, menyesal ketika ajal tiba. Yang kedua, ketika akan disiksa. Kita akan bahas dua model penyesalan ini. Menyesal ketika ajalnya tiba, Ibu. Ada hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Bara' bin Azib. Beliau meriwayatkan tentang perjalanan ruh seorang hamba. Ruhnya orang beriman dan ruhnya orang tidak beriman. Yang kedua itu ketika akan disiksa. Ketika akan disiksa. Oh, nggak muncul di sini ya. Ketika akan disiksa. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kita bahas satu-satu. Ketika ajal datang, itu semua orang menyesal. Yang ahli taat menyesal. Aduh, kenapa kok saya tidak nambah lagi amalnya? Nanti di hari kiamat juga nyesal, tapi nggak ada faedahnya. Yang kedua, yang ahli maksiat, aduh, kenapa kok saya nggak beramal soleh? Nanti kita sebutkan ayat-ayatnya. Nah, penyesalan pertama ketika ajal datang ini, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, Allah abadikan di dalam Al-Quran, tepatnya surat Munafikun ayat nomor 10, surat ke-63 ayat nomor 10, surat ke-63 ayat nomor 10. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, surat ke-63 ayat nomor 10. Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Allah ingatkan, wahai orang yang dikasih kelebihan harta, wahai orang yang Allah kasih rizki, wahai orang yang Allah berikan semua keutamaan-keutamaan dari sisi finansial, belanjakanlah itu, dalam tanda kurung, keluarkan haknya. Kalau sudah wajib zakat, keluarkan zakatnya. Kalau misalkan belum termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat, keluarkan sedekahnya. Sebelum apa? Sebelum datang kematian, yang salah seorang di antara kalian akan mengatakan, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong pending dulu kematian saya, jangan sekarang matinya. Fa asaddaq wa aku minas sholihin. Aku akan sedekah sekarang dan aku akan jadi orang soleh. Ibu-ibu, ini nasihat bagi kita. Kalau zakat ada ukurannya. Tidak semua orang mungkin bisa. Tapi kalau sudah sedekah, semua orang bisa, ibu-ibu. Semua kita bisa. Yang kaya bisa, yang nggak punya uang bisa. Karena sedekah itu ukurannya nggak ada. Yang diminta sama Allah dalam urusan sedekah, ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat. Selama kita infakkan, selamat kita, nggak nyesel. Tapi kalau kita nggak mau, maka apa? Rugi kita. Maka di sini pelajaran berharganya begini, ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Ketika ajal telah datang ini, orang pada nyesel semuanya. Kenapa saya nggak infak? Kenapa saya nggak sedekah? Jangankan yang nggak infak sedekah, ibu, yang sudah sedekah saja, kenapa kok nggak semuanya saya kasihkan? Saking nyeselnya. Tapi nggak ada faedahnya apa-apa. Sama sekali tidak ada faedahnya. Termasuk orang-orang yang zalim, di antara contoh kezaliman dan Allah abadikan di dalam Al-Quran, yaitu tentang bagaimana kezalimannya Fir'aun. Di mana Fir'aun diabadikan dalam Al-Quran surat Yunus ayat nomor 90-91. Ini kisah meninggalnya Fir'aun. Surat Yunus ayat nomor 90-91. Ketika Fir'aun sudah tenggelam di tengah lautan, dia mau tenggelam, apa yang dikatakan sama Fir'aun? Hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladzina amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ketika Fir'aun sudah hampir tenggelam, dia mengatakan, saya sekarang percaya dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, dengan Tuhannya Bani Israel. Saya percaya sekarang. Diterima sama Allah. Ibu-ibu, diterima nggak sama Allah? Enggak. Jawaban Allah apa?
Al-an, sekarang kamu baru beriman. Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, padahal dulu kamu termasuk orang yang apa? Yang telah durhaka sejak dulu. Kamu sering maksiat, ingkar. Kita tahu ibu-ibu bagaimana kezalimannya Fir'aun. Makanya ibu-ibu, mohon maaf. Oh, dicatat tuh nih. Oh, subhanallah. Ya, mudah-mudahan dapat pahala. Masya Allah, barakallahu fiik. Luar biasa. Makanya tadi kalau ada slide-nya mungkin bisa terbantu ya. Saya ulang ya, surat Yunus ayat nomor 91. Surat Yunus itu surat ke-10 ibu-ibu. Kalau yang bawa mushaf mau dibuka monggo. Surat nomor 10 ayat 90 sampai dengan 91. Jadi Allah abadikan. Ibu-ibu kan sering mendengar kisah tentang Fir'aun itu zalimnya kayak apa? Bayi nggak salah apa-apa dibunuhin. Dan kalau kita pelajari kisah Fir'aun itu, ini diantara keajaibannya Allah Ta'ala. Allah bikin cerita itu luar biasa. Ketika Fir'aun sudah terancam dengan mimpinya, kemudian dia ngambil kebijakan untuk membunuh semua bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Itu kan skenarionya Fir'aun. Bunuh semua bayi laki-laki, dibunuh semuanya. Tapi subhanallah, kalau Allah punya rencana, tidak ada yang bisa ngalangi. Tiba-tiba pembesar-pembesar dari kalangan sekelilingnya Fir'aun, orang-orang kaya, bangsawannya di kalangan Fir'aun itu mikir, ini kalau bayi laki-laki dibunuhin terus, nanti kalau habis yang bakal mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar ya kita, orang-orang bangsawan ini. Kenapa? Orang mati semuanya. Sedangkan mereka yang selalu kita perintahkan untuk membangun bangunan, kemudian membersihkan ini dan lain sebagainya, itu kan masyarakat Bani Israel dianggap sebagai masyarakat rendah di mata Fir'aun sama tentara-tentaranya dan kalangan bangsawannya. Maka orang-orang dari kalangan bangsawan ini datang kepada Fir'aun, kalau gitu Fir'aun, jangan kamu bunuh semuanya, bahaya. Kalau mereka mati, itu bahaya. Baik, namanya Fir'aun, tetap kebijakannya harus membunuh. Bagaimana caranya? 1 tahun kita bunuh bayi laki-laki semuanya, 1 tahun berikutnya tidak dibunuh. Pertanyaan indahnya itu apa? Kira-kira kalau ceritanya supaya aman, harusnya Nabi Allah Musa lahir di tahun terjadi pembunuhan apa enggak? Halo? Harusnya. Tapi kalau plotnya ceritanya itu seperti itu, nggak seru. Tidak tampak kehebatannya Allah Ta'ala. Betul apa tidak? Wah, tahun ini kebijakannya tidak bunuh. Nah, Nabi Allah Musa dilahirkan di situ. Oh enggak. Kalau seperti itu, enggak seru. Ceritanya tidak akan menunjukkan kehebatannya Allah Ta'ala. Allah ingin tunjukkan kehebatannya, bahwa Allah sanggup untuk menghancurkan orang seperti Fir'aun dengan cara yang sangat hina. Bukan dengan cara-cara hebat, enggak. Karena kalau menghancurkan orang besar dengan cara hina, itu akan menjadikan dia berhenti dari kesombongannya itu. Dan memang cara Allah begitu. Kalau ibu-ibu masih ingat kisah tentang Ashabul Fil, tentara gajah itu, apakah Allah menghadirkan pasukan gajah? Enggak, burung-burung kecil yang datangnya berbondong-bondong. Burung-burung kecil, bawa batu-batu kecil, cuman masalahnya batunya dari neraka, kira-kira gitu. Tapi kan Allah tidak perlu menghadirkan tentara gajah untuk menghancurkan mereka. Supaya apa? Supaya kelihatan jomplangnya, dan supaya kelihatan bahwa Allah sanggup menghancurkan Anda meskipun tanpa pasukan dan kekuatan yang sama. Kasus Fir'aun juga sama. Kalau ceritanya Nabi Allah Musa lahir di saat kemudian di saat kemudian Fir'aun tidak sedang membunuh, maka skenario ceritanya tidak akan semenarik itu. Karena Allah pinginnya supaya mereka tahu bahwa Allah punya kesanggupan untuk merubah semua rencana Fir'aun dengan caranya hanya di antara huruf kaf dan huruf nun. Fa in arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu Allah Ta'ala. Nah, kembali ke sini jamaah sekalian rahimakumullah, penyesalan Fir'aun yang luar biasa. Lalu Allah bantah, sekarang kamu baru iman wahai Fir'aun, wa qad asaita qablu wa kunta minal muslimin. Dulu kamu sering bermaksiat, sering ingkar, durhaka, dan kamu sering bikin kerusakan, bunuhin orang seenaknya dan seterusnya. Tidak diterima sama Allah Ta'ala. Ini penyesalan ketika ajal datang.
Jadi surat Yunus ayat nomor 90 sampai dengan 91. Penyesalan jenis yang kedua yaitu ketika akan disiksa. Nah, ini macam-macam modelnya. Yang dikumpulkan dalam Al-Quran, saya nukilkan 4 saja supaya kita tidak panjang-panjang. Ada 4 model penyesalan yang dirasakan dan Allah abadikan semuanya di Quran. Siapakah 4 kelompok manusia yang bakal menyesal ini? Sebetulnya banyak ya, tapi 4 ini yang mungkin bisa mewakili dari sekian banyak penyesalan itu. Yang pertama yaitu atau sebelumnya ketika akan disiksa, dalilnya yaitu dalilnya apa Ustaz? Bahwa nanti ketika akan disiksa mereka menyesal. Dalilnya apa? Quran surat Asy-Syura ayat nomor 44. Ini dalilnya dulu ya. Surat Asy-Syura surat nomor 42 ayatnya 44. Surat ke-42 ayat 44. Kata Allah Ta'ala, wa taradh zalimina lamma ra'awul 'adzab yaquluna hal ila maradin min sabil. Kata Allah Ta'ala, kalau kamu melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab, satu kalimat mereka, dan kalimat ini diulang dengan redaksi yang hampir sama, apakah tidak ada jalan keluar bagi kami ya Allah? Maksudnya apa? Gimana caranya bisa lolos dari siksa ini? Ketika mereka melihat siksa, neraka sudah dipanaskan. Ingat Bapak Ibu, Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, neraka itu dipanaskan 3000 tahun. 1000 tahun pertama itu apinya sampai warnanya merah. 1000 tahun kedua apinya sampai warna perak. 1000 tahun ketiga apinya sampai warna hitam legam. Dan neraka jahanam itu manggil ahli neraka. Ya Allah, mana ahli neraka itu yang sudah Engkau putuskan bahwa mereka akan masuk ke dalam neraka? Kami sudah siap menyiksa mereka karena saking jengkelnya dengan ahli. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka dari itu, ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ini penyesalan. Siapa saja mereka yang bakal menyesal? Secara umum semua orang bakal menyesal, tapi di sini ada beberapa rincian dalam kasus ayatnya. Yang pertama, orang yang meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam, nyesel senyesal-nyeselnya. Kenapa kok dulu saya nggak muslim? Kenapa kok dulu saya tidak muslim? Karena ibu-ibu, kalau kita meninggal dalam keadaan muslim, kendati pun kita, ya semoga Allah selamatkanlah, mungkin ada yang disiksa dulu, tapi masih kemudian ada kesempatan keluar dari neraka selama ada iman. Tapi kalau sudah meninggal dalam keadaan non muslim, meninggal dalam keadaan tidak beriman, selama-lamanya disiksa. Kapan sampai kapan? Sampai sesuai dengan seleranya Allah, karena waktunya menunjukkan dia kekal di neraka. Itu orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak beriman. Abadikan penyesalan orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak beriman ini dalam Al-Quran surat Al-Hijr surat nomor 15 ayat yang kedua. Surat nomor 15 ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, rubbama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang tidak beriman itu, orang-orang kafir itu, seringkali nanti di hari kiamat mereka menginginkan, aduh sekiranya dulu saya beragama Islam saja. Hari ini mungkin ada orang yang tidak suka dengan agama kita, agama Islam, benci, difitnah, macam-macam. Nanti di hari kiamat mereka nyesel, aduh sekiranya dulu saya beragama Islam saja, saya bisa selamat dari semuanya ini. Tapi nyesal seperti ini bermanfaat apa tidak, Bu? Tidak bermanfaat. Karena itu ibu-ibu, hati-hati. Di antara cara agar Islam kita terus kita pegang, bersyukur atas nikmat agama ini. Alhamdulillah pagi hari ini saya masih muslim. Perlu dong, Bu. Karena cara kita mengikat nikmat itu dengan bersyukur. Kami sering ulang ini, Bu. Kalau Allah masih memberikan ilham kepada kita untuk mensyukuri nikmat, berarti Allah pingin nikmat itu bersama dengan kita. Nikmat apapun, kesehatan, waktu luang, ngaji, ibadah, semuanya itu nikmat dari Allah Ta'ala. Itu akan terus bisa kita lakukan selama kita melazimkan diri kita untuk bersyukur kepada Allah. Begitu satu hari kita tidak bersyukur, jangan-jangan sebentar lagi nikmat itu dicabut sama Allah Ta'ala, waliyadzubillah.
Makanya tidak boleh kita lepas dari syukur itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pokoknya setiap kali kita ingat nikmat, lihat anak, lihat cucu, lihat kemudian apalagi usaha dan lain sebagainya, seperti apapun syukuri. Karena janji Allah cuma dua. Syukur ditambah, lupa bukan dikurangi, diadab. Kenapa kok langsung kalimatnya diadab? Bu, kenapa? Karena orang yang lalai bersyukur dan dia nggak mau bersyukur dan dia lupa diri dalam syukurnya, biasanya tambah dilulu sama Allah. Dilulu itu apa? Istidraj. Anda nggak mau syukur, nggak apa-apa, minta dunia, tak kei. Bisnis mau lancar, tak lancar no. Bisnis tambah dikasih. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Isra, di mana Allah Taala pernah berfirman, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, dikasih sama Allah. PPN dunia itu. Anda haus kepada uang, dikasih. Gak peduli halal haram, PPN. Satu lagi kemudian minta kedudukan, dikasih sama Allah Ta'ala. Yang satunya minta, dikasih semuanya. Tapi siap-siap, sebentar lagi Anda bakal kena azab. Waliyadzubillah. Itu yang paling kita takutkan, Ibu. Ketika kita terus mendapatkan nikmat, ternyata Allah sedang murka sama kita. Karena itu Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah itu pernah mengatakan begini, hati-hatilah kalian dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Di saat kalian sedang sibuk bermaksiat, ternyata nikmat itu bertambah setiap harinya. Kenapa? Karena bisa jadi itu adalah istidraj dari Allah Ta'ala. Ini yang pertama, menyesal karena tidak menjadi seorang muslim. Kemudian yang kedua, penyesalan ketika orang akan disiksa. Kapan itu? Ketika apa? Ketika mereka tidak taat kepada Allah dan Rasul. Kan ada ibu-ibu, orang yang disuruh taat kepada Allah tidak mau. Ayo sholat, enggak, jangan ngurusi saya. Ayo kita berlaku ngikuti petunjuknya Rasulullah, sunnahnya Nabi. Enggak, jangan ngurusi saya. Ada enggak orang kalau diingatkan gitu, Ibu? Ada. Hati-hati. Karena nanti mereka orang seperti ini akan menyesal ketika mereka dipanggang di neraka. Jadi dalam keadaan dipanggang itu, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, sifat-sifat neraka itu sama sekali tidak ada kenikmatan. Ini kapan-kapan lah kita bahas tentang sifat neraka. Salah satu sifatnya siksaan di neraka itu ketika ada orang itu digantung. Kalau ini adalah ruangan penyiksaannya, ini digantung, kepalanya di bawah, kakinya di atas, terus api itu datang dari atas, bawah, kanan, kiri, bawah. Jadi semuanya api meliputi di situ. Atau kalau dalam Al-Quran disebutkan mereka disiksa di tiang, kemudian apinya datang, diikat di tiang itu. Kenapa kok diikat, Ibu? Kira-kira kenapa? Supaya tidak lari. Karena ahli neraka ada yang pengen lari, tapi di pinggir-pinggir neraka jahanam itu ada penjaganya. Setiap kali mereka mau lari, dimasukkan lagi. Setiap kali mereka mau lari, dimasukkan lagi. Gitu. Banyak jenis-jenis siksaannya. Waliyadzubillah. Semoga Allah selamatkan kita. Menyesal karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah abadikan penyesalan orang seperti ini di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat nomor 66. Quran surat Al-Ahzab ayat nomor 66. Ini Ibu, menyesal karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Disuruh taat tidak mau. Rasulullah itu kalau sholat itu begini. Oh enggak. Saya punya cara sholat beda. Rasul itu kalau wudhu begini. Rasulullah itu kalau perintahkan untuk ibadah begini. Tidak mau nurut. Mereka nentang dengan kalimat-kalimat mereka sendiri. Maka apa? Siap-siap. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ini ayat nomor 66, yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Kata Allah Ta'ala, pada hari ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di neraka jahanam, dipanggang di neraka jahanam, dan mereka berkata, alangkah baiknya kata kami dulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kalau kami taat mungkin nggak seperti ini keadaannya. Takut Pak mereka. Tapi sudah mereka rasakan azab itu, sambil nyesel sambil dirasakan azabnya itu, dan tidak bisa keluar. Jamaah rahimakumullah. Ini penyesalan yang keberapa? Yang kedua, ketika akan disiksa, yaitu ketika tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tadi karena tidak beragama Islam meninggalnya dalam keadaan non muslim, yang sekarang yang kedua tidak taat kepada Allah dan Rasulnya.
Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, yaitu kenapa mereka menyesal? Karena mereka tidak beramal soleh. Nah, ini tidak mau amal soleh, disuruh ikut pengajian, enggak, saya lagi sibuk ngurusin bisnis. Kalau saya nggak bisnis, nggak usaha, nggak ngantor, kan kadang orang kita ini sombongnya luar biasa, Ibu. Kalau sudah urusan kerjaan, waduh, luar biasa, urusan waktunya luar biasa. Tapi kalau sudah urusan ibadah, kayaknya gampang kan gitu. Iya apa tidak? Kadang kan sering seperti itu, gampangkan segala urusannya. Padahal kita bekerja, kita punya usaha, itu yang ngasih rezeki siapa pada hakikatnya? Allah. Dan Allah tidak ngasih rezeki cuma di situ. Allah juga ngasih rezeki yang namanya oksigen. Allah juga ngasih rezeki yang namanya sehat. Allah juga ngasih rezeki yang namanya semuanya lebih banyak daripada yang dikasihkan oleh bisnis kita, oleh usaha kita, oleh tempat perusahaan di mana kita bekerja. Tidak sebanding. Tapi subhanallah, itulah hakikat kebanyakan kita yang kadang kita ini lalai. Makanya Allah ingatkan orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang menyombongkan diri. Bahkan kalau diajak ikut pengajian, oh saya sibuk ini, saya bekerja ini, iya semua orang bekerja, tapi diatur waktunya. Masing-masing punya waktu tersendiri. Ada waktunya ibadah, ada waktunya muamalah, ada waktunya kumpul bermasyarakat. Semuanya ada waktunya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka Allah abadikan penyesalan orang-orang yang tidak beramal soleh ini, yang tidak mengumpulkan bekal-bekal akhiratnya dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat nomor 23 dan 24. Surat Al-Fajr itu surat ke-89. Surat nomor 89 ayatnya berapa? 23 dan 24. Allah Ta'ala berfirman, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Tunjukkan nih tempatmu nanti diazab di sini. Lalu manusia-manusia yang akan diazab ini mengatakan, ya Allah, kalau saya mempersiapkan, kenapa kok dulu saya nggak beramal soleh? Saya siapkan untuk yang kayak begini, kok malah saya sibuk dengan urusan dunia saya, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan muamalah dunia, yang seolah-olah kalau dia memiliki itu dia bakal selamat semuanya. Nggak ada. Ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kami katakan begini, itu bukan berarti kami itu benci kepada dunia. Tidak, semua kita tinggal di dunia, tapi jangan melampaui batas. Kalau bahasa mudanya ojo kemaruk. Semua orang butuh dunia. Allah yang ingatkan itu. Dimana ketika berbicara tentang, saya mau nanya ibu, kita ini bicara tentang dunia dan akhirat ini harusnya imbang atau lebih berat akhirat atau lebih berat dunia? Hah? Nah ini kalau jamaah pengajian mesti jawabannya benar. Harus lebih berat akhirat. Karena biasanya ada orang berpikiran apa? Harus imbang Ustaz. Kita harus imbang antara hidup di dunia dan hidup di akhirat. Itu kalimat tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang sanggup mengamalkan itu. Saya pastikan itu. Karena ternyata kita nggak konsisten Ibu dengan kalimat itu. Kalau kita mau jujur mengatakan kita harus bagi urusan dunia dan akhirat 50-50, 50%, Allah kasih 24 jam, 12 jam kita ibadah, 12 jam kita ngurusin dunia. Siapa kita yang 12 jam ibadah? Para nabi dan rasul lebih dari 12 jam. Makanya para nabi dan rasul itu mengajarkan apa? Akhirat utamakan, walatan sanasibaka minat dunia. Tapi jangan kamu lupakan urusan duniamu. Kalimat Qur'annya begitu. Ingat urusan akhirat, kejar urusan akhirat, utamakan urusan akhirat. Wal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat itu lebih kekal dan lebih lebih baik dan lebih kekal. Allah sebutkan itu, Rasulullah jelaskan itu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa kamu di dunia. Kamu butuh makan, butuh minum, cari itu seperlunya. Ini Ibu, jangan sampai kita lalai. Sempatkan. Dan jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Kalau dikatakan di sini Ibu, amal soleh itu jenisnya banyak, macam-macam. Orang sering berpikir begini Ibu, amal soleh itu sholat malam, puasa sunnah, terus apa lagi? Haji, sholat malam, pokoknya amal besar. Padahal ada banyak jenis amal soleh yang kadang kita remehkan, tapi Allah sebabkan kita masuk surga gara-gara itu.
Rasul itu pernah ditanya begini oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, ayul a'mali, amal apakah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Jawabannya Nabi apa? Jawaban Nabi kira-kira apa? Jihad? Enggak. Sholat malam? Enggak. Puasa Senin Kamis? Enggak. Puasa Daud? Enggak. Haji umrah? Enggak. Tapi yang Allah kemudian menjadikan kita masuk surga itu banyak, itu apa? Taqwallah wa husnul khuluq. Gak nyangka ya, takwa kepada Allah, akhlak yang baik. Gak kebayang kita kadang. Ibu-ibu, ketika kami melihat hadis ini, itu hiburan. Sampai-sampai Rasul mengatakan begini. Rasul pernah mengatakan begini, sungguh orang yang memiliki akhlak yang baik itu bisa melampaui derajatnya orang yang rajin puasa sunnah dan rajin sholat malam. Kalau kita, Bu, mohon maaf, kita orang yang mungkin ibadah kita sholat malamnya itu gak istiqomah, mungkin. Kalau ibu mungkin Masya Allah. Tapi mungkin ada waktu-waktu di mana kita tiba-tiba lalai tidak melakukan itu. Atau kemudian kita tidak puasa Senin Kamis, atau tidak puasa Ayyamul Bid, atau yang lainnya. Bukan termasuk orang yang istiqomah di situ. Maka kejar ketertinggalan kita itu dengan teman-teman kita, teman-teman jamaah pengajian yang lain sudah sampai ke sana, kita masih di belakang karena kita ketinggalan di situ. Untuk mengejar itu dan bisa melampaui mereka dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu apa sih? Apa, Bu? Kalau Abdullah bin Mubarak, kemudian juga Hasan al-Basri, itu mengilustrasikan akhlak yang baik itu apa? Sederhana. Sering bantu orang, kata-katanya tidak pernah nyakiti orang, dan sumringah ketemu orang. Sumringah itu apa, Bu? Nah, sumeh. Bayangkan coba, beliau tidak mendefinisikan akhlak yang baik itu adalah orang yang Masya Allah ibadahnya di masjid, bukan. Tapi definisi para ulama itu kalau kita kumpulkan, terkumpul pada 4 hal ini. Yang pertama, tidak mudah marah. Ini kesimpulan saya dari sekian banyak definisi saya kumpulkan, ada 4 hal ini. Yang pertama, tidak banyak marah. Yang kedua, berwajah menyenangkan ketemu orang. Sumringah tadi, sumeh itu. Yang ketiga, tidak menyakiti orang. Yang keempat, satu lagi tadi apa? Hah? Menjaga lisan. Menjaga lisan. Ini kesimpulan saya dari beberapa definisi yang dikumpulkan oleh para ulama pada 4 hal ini. Yang pertama apa? Nah, yang kedua? Baik, yang ketiga? Yang keempat? Kurang satu. Bantu orang. Bantu orang tadi sudah ya? Oh, nomor 1 ya. Sudah. Barakallahu fiik. Ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, mari maksimalkan di situ. Bayangkan coba, kita nggak bisa ngasih uang orang, nggak bisa bantu orang, nggak bisa sholat malam, ketemu orang senyum. Itu sudah akhlak yang baik, kata Abdullah bin Mubarak, Hasan al-Basri dan yang lain-lain. Atau menahan emosi, ketika kita marah kita tahan setahan-tahannya supaya kita nggak meluapkan emosi kita. Kadang-kadang ada orang mancing-mancing kita marah, betul apa tidak? Dada kita bergemuruh, ya apa tidak? Tapi kita swabar. Tahan, ya Allah, tahan, bantu saya untuk menahan. Surga, subhanallah. Baik, saya lanjutkan. Menyesal karena tidak beramal soleh. Karena apa? Tidak mengumpulkan pundi-pundi amalnya di dunia. Ini kerugian. Kemudian menyesal pada saat kapan? Jamaah sekalian rahimakumullah, yaitu menyesal ketika apa? Ketika salah pilih teman. Saya coba ulang sedikit ya. Yang pertama, menyesal karena tidak dalam keadaan beriman meninggalnya, atau meninggal dalam keadaan tidak muslim. Yang kedua, menyesal karena apa? Tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, menyesal karena tidak memperbanyak amal solehnya dan bekalnya. Yang keempat, menyesal karena salah pilih teman. Biasanya 3 pertama ada orang bisa selamat, tapi keplesetnya di yang keempat ini, salah pilih teman. Ada orang yang sudah istiqomah ngaji,
ikut pengajian, sudah istiqomah. Dia sudah istiqomah, pakaiannya juga sudah mulai bagus. Gara-gara kumpul sama temannya dia yang lain atau teman masa lalunya, kumpul lagi, ngobrol lagi, berubah cara berpikirnya. Sehingga dia jauh lagi dari kebenaran. Waliyadzubillah. Kemarin itu tadi malam, sore sih sebetulnya, kajiannya sore. Kami diminta ngisi di daerah Bumiaji sana, Batu naik ke atas mau ke Selekta itu. Dia ada masjid kecil di situ, tapi jamaahnya masya Allah, masjidnya mungkin nggak sebesar ini, kecil. Jamaahnya luar biasa semangat, dari jauh-jauh datang. Itu yang nganter kami kebetulan diantar oleh panitia, itu subhanallah cerita. Ketika dia hijrah, mungkin kalau lihat live streamingnya dia tahu. Baru tadi malam dia cerita. Saya kenal lama tapi baru tadi malam cerita. Ketika dia hijrah, satu hal yang paling berat itu Ustaz, yaitu apa? Saya harus meninggalkan teman dekat saya ketika saya dulu maksiat. Teman dulu minum, teman dulu, karena dia dulunya seperti itu. Nakal lah, sudah nakal. Berat Ustaz. Paling berat. Kenapa? Karena ini teman dekat. Beda kalau kita crash gitu kan. Iya apa tidak, Bu? Ribut gitu, udah selesai. Dan memang akhirnya ribut. Itu mungkin cara Allah memisahkan dia ya. Ketika dia proses hijrah itu, dia masih mengalami fase-fase kumpul sama teman-temannya itu. Tapi begitu kemudian ada satu kejadian yang menyebabkan dia ribut sudah. Nah saat itulah kemudian, oh ini cara Allah untuk memisahkan saya sama dia. Dan dari situlah dia mulai belajar ngaji, belajar istiqomah, belajar. Tidak gampang itu. Makanya kita perlu waspada gitu. Karena teman ini modelnya macam-macam. Ada teman itu yang satu frekuensi dengan kita, yang kebetulan dia itu sama-sama pengajian, enak, diajak ngobrol itu enak. Kalaupun terjadi konflik cepat selesai. Ada lagi teman yang di depan kita bagus, tapi di belakang kita, waduh, habis kita di apa? Dirasain tak ricik. Ada apa enggak itu? Makanya Rasul itu sampai apa? Sampai ngajari doa supaya kita bisa lolos dari fitnah itu. Rasul itu ngajari kita supaya kita bisa lolos dari fitnah teman yang seperti ini. Apa doanya, Bu? Allahumma inni a'udzubika min khalili makir. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari teman dekat yang penuh makar. Rasul ajarkan ini. Berarti apa? Berarti ada teman dekat yang dia itu punya wajah 1000 kan gitu. Di depan kita tersenyum manis, di belakang kita habis kehormatan kita dijatuhkan. Ada yang begitu, ada. Oh, di depan kita, masya Allah kita, wes ini luar biasa. Kamu ini adalah teman baik saya, selalu mentraktir makan saya, selalu bantu saya. Di depan kita, di belakang kita habis kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya Rasul doakan, baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min khalili makir. Dijelaskan dalam hadis itu, kata Rasulullah, apa rencana busuknya kalau melihat kebaikan kita ditutup-tutupi. Jadi kalau kita punya kebaikan nggak pernah diceritakan, tapi begitu kita punya aib satu, waduh, Indosiar. Jangankan sak kompleks tahu jajan ini, sampai luar negeri tahu, di broadcast habis-habisan. Makanya berdoa, lazimkan doa ini, Ibu. Kalau kita masih kumpul sama manusia, berdoa ini. Kecuali kalau kita sudah nggak kumpul orang, tinggal sendirian di pucuk gunung, hidup sendirian, makan daun-daunan. Tapi selama kita masih kumpul sama orang, muamalah sama orang, jangan lupa kalau Rasul perintahkan kita berlindung kepada sesuatu, berarti sesuatu itu pasti akan kita jumpai. Kalau kita nggak doa, bisa jadi kita kepleset dengan itu. Allahumma inni a'udzubika min khalili makir. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari teman dekat. Khalil, ibu-ibu perlu tahu ya, Khalil itu teman dekat. Khalil makir. Khalil makir. Khalil, kalau tulisannya Khalil, Khalili lin, karena itu adalah tanwinnya, kemudian di tanwin ketemu dengan mim, jadi Khalil makir. Kan nyambung toh, Khalil makir. Ibu-ibu nanti bisa aja di apa namanya di YouTube saya ada itu, berdoa dari teman itu. Saya bahas panjang lebar, enggak panjang sih, sedikit 5-10 menit tentang berlindung dari teman yang model kayak gitu. Nanti saya share ke panitia biar nanti di-share. Nanti bisa dicatat besok.
Taib, hati-hati Ibu. Berdoa kepada Allah akan diselamatkan dari teman seperti ini. Bagaimana penyesalannya? Allah abadikan penyesalan orang-orang yang salah pilih teman ini dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat nomor 27 sampai dengan 29. Ayat nomor 27 sampai dengan 29. Mari kita renungkan ayatnya. Yang punya mushaf mungkin mau dibuka silakan. Ayat surat Al-Furqan ayat nomor 27 sampai dengan 29. Allah Ta'ala berfirman, wa yawma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ingatlah ketika hari itu orang-orang zalim yang banyak dosa, banyak maksiat itu menggigit dua tangan mereka. Ibu-ibu, kalau ilustrasi dalam bahasa Indonesia, penyesalan itu kan gigit jari. Kalau dalam Al-Qur'an, tangannya dimasukkan sebagai bentuk penyesalan yang sangat luar biasa. Enggak cuma jarinya, tangannya dimasuknya. Kenapa kok saya seperti ini? Menggigit dua tangan mereka sambil mereka mengatakan, aduhai sekiranya dulu saya bersama dengan jalannya para nabi dan rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Celaka besarlah bagi diriku karena aku dulu menjadikan si fulan sebagai siapa? Teman dekatku. Kenapa kok dia menyesal gara-gara berteman sama dia? Laqad adallani an dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Karena dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an. Sudah datang hidayah, sudah datang petunjuk Al-Quran, sudah datang teman-teman yang baik, malah dia balik kepada teman-teman dulunya. Gara-gara kumpul sama dia, lupa dengan pengajian lagi, lupa dengan baca Qurannya lagi, lupa dengan ibadahnya lagi, lupa dengan semua urusan akhiratnya lagi, dan dia balik seperti dulu lagi. Waliyadzubillah. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan setan itu tidak akan mau menolong manusia. Jadi jangan dikira kalau kita sudah disesatkan sama setan, disesatkan sama teman kita yang buruk, terus nanti di neraka dia bakal bantu kita. Jok khawatir, kon dhisik tak sesatno, saiki tak selametno teko neraka. Enggak bisa. Sama-sama masuk di situ. Waliyadzubillah. Makanya ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, mari sekali lagi kita berlindung daripada yang seperti ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal dengan model begini. Nyesel karena nggak beriman, nyesel karena nggak beramal soleh, nyesel karena nggak taat sama Allah dan Rasulnya, nyesel karena salah pilih teman. Ini semuanya bakal terjadi, ibu. Dan kita berlindung jangan sampai kita termasuk yang diceritakan di dalam Al-Quran ini. Maka orang-orang yang menyesal tadi itu, yang dia sudah nggak bisa kemana-mana lagi itu, harapan mereka tinggal satu. Mereka berharap agar bisa selamat dari siksa ini. Kalau ada orang kalau saya boleh contohkan, ada orang, sudah kamu diputuskan hukuman mati. Apa usahanya dia? Satu banding. Mulai dari kota, provinsi, nasional, semuanya memutuskan hukuman mati. Usaha terakhirnya kemana? Minta apa? Apa istilahnya? Agar dimaafkan itu apa? Amnesti, ya, amnesti. Nah itu. Dia minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, udahlah, saya salah apa? Apa permintaan mereka? Ada 4. Dan ini dialog antara ahli neraka yang sudah diputuskan dia bakal masuk neraka dengan Allah. Ada 4. Cuma 4 kali. Setelah itu mereka nggak ngobrol lagi sama Allah, dan memang Allah nggak mau ngobrol lagi sama mereka. Apa permintaan mereka? Ini yang pertama. Mereka ngobrol sama Allah Ta'ala. Allah abadikan di dalam Al-Quran, yaitu tepatnya surat nomor 40 ayat nomor 11. Surat 40 itu surat apa? Al-Ghafir. Nah, surat Ghafir ayat nomor 11. Surat nomor 40, surat Ghafir. Allah Ta'ala berfirman, qalu rabbana amattana ithnataini wa ahyaitana ithnataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khuruji min sabil. Ahli neraka itu ngomong sama Allah, ya Allah, engkau telah mematikan kami 2 kali, engkau telah menghidupkan kami 2 kali, dan kami sekarang mengakui dosa-dosa kami, ya Allah. Maka apakah tidak ada jalan keluar bagi kami, ya Allah, dari tempat ini, dari neraka ini, dari siksa ini?
Ibu-ibu, ahli neraka itu kan sebetulnya bisa kalau dia langsung minta begini, ya Allah keluarkan kami dari sini, bisa apa tidak? Kenapa harus menceritakan bahwa Allah bisa menghidupkan dan mematikan? Untuk meyakinkan Allah, ya Allah, kalau saya bahasakan dengan mudah, ya Allah, kalau engkau sanggup untuk menghidupkan dan mematikan kami 2 kali, apa susahnya untuk nyarikan jalan keluar bagi kami, gitu loh kira-kira. Bisa dipahami kira-kira? Subhanallah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Surat 40 ayat nomor 11. Di ayat 12-nya dijawab sama Allah. Ini jawabannya Allah di ayat nomor 12 dari surat Ghafir tadi itu. Jawaban Allah apa kepada mereka? Dzalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahda kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahi al-'aliyyil kabir. Surat Ghafir ayat nomor 12. Lanjutan ayatnya. Kenapa kamu diadab? Ya karena kamu dulu itu kufur kepada Allah, disuruh ibadah tanpa syirik, tidak mau. Kamu selalu pingin ada tandingan di sisi Allah. Kamu selalu pingin melakukan kekufuran di hadapan Allah Ta'ala. Sudah, rasakanlah keputusan Allah itu. Rasakanlah keputusan Allah itu, kamu siap-siap diadab. Ini jawaban Allah Ta'ala. Ibu, apakah ahli neraka berhenti sampai di situ? Tidak. Mereka minta lagi kepada Allah. Permintaan yang kedua. Apa itu permintaan mereka? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Surat As-Sajdah tadi itu. Ini permintaan mereka. Ketika mereka tertunduk malu di hadapan Allah Ta'ala, malu ingat dosanya tapi nggak mau tobat, malu dan takut, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal. Di permintaan pertama kan Allah jawab apa? Jawaban Allah apa tadi? Karena kamu itu kufur, nggak mau iman, selalu syirik, kan gitu. Maka di pertanyaan yang kedua, permintaan yang kedua ini, ahli neraka ngomong, ya Allah, tolong ya Allah, kalau dulu kami nggak iman, kami nggak percaya dengan Anda, nggak beriman kepada Engkau ya Allah, tidak beriman, tidak ibadah dengan tulus, tidak ibadah kemudian yang murni, selalu bercampur dengan kesyirikan, itu dulu. Sekarang kami sudah melihat, absarna wa sami'na, kami sudah melihat sekarang ya Allah, kami sudah mendengar ya Allah, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sekarang kami yakin, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal soleh. Jawaban Allah Pak disebutkan dalam Al-Quran. Ini jawaban Allah dari permintaan yang kedua tadi, yaitu tepatnya dalam Al-Quran surat nomor 14 ayat 44, surat Ibrahim ayat nomor 44. Kata Allah Ta'ala, awalam takunu aqsamtum min qabl ma lakum min zawal. Bukankah kamu dulu bersumpah kamu gak akan mati? Jadi kata Allah Ta'ala, ketika dia ngotot minta seperti itu ahli neraka, kamu kan dulu bersumpah kamu gak akan mati, kamu gak akan binasa, kalaupun mati ya sudah selesai, gak ada hisab, gak ada azab. Kan kamu dulu ngomong seperti itu. Bahkan kamu sombong mengatakan akhirat itu tidak ada, surga neraka itu hanya fantasi orang-orang yang pengangguran. Kan kamu dulu mengatakan begitu. Bahkan ada sebagian yang kemudian mempermainkan urusan akhirat dengan mengatakan apa? Kamu itu pernah ke surga, pernah ke akhirat tak? Kok kamu tahu kalau akhirat itu ada? Kan ada orang yang berani ngomong kayak gitu. Maka nanti orang-orang seperti ini dijawab seperti ini sama Allah Ta'ala, awalam takunu aqsamtum min qabl ma lakum min zawal. Bukankah kamu dulu telah bersumpah bahwa kamu sekali-kali tidak akan binasa? Surat Ibrahim ayat nomor 44. Ini Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, dan ini yang paling kita takutkan. Maka ahli neraka semakin ketakutan Ibu. Mereka mulai wah takut ini, minta lagi sama Allah. Ini dialog yang ketiga. Sekarang permintaan yang ketiga. Apa permintaan mereka? Nah, mereka ingin meyakinkan Allah lagi. Dari dua permintaan itu Allah menjawabnya dengan kalimat yang telak. Sekarang mereka ingin meyakinkan Allah bahwa mereka akan berubah jadi lebih baik. Apa kata mereka? Yaitu tepatnya dalam Al-Quran surat Fatir ayat nomor 37. وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. Kata ahli neraka, mereka teriak dengan teriakan yang kencang sambil mereka mengatakan, Rabbana
akhrijna na'mal salihan. Ya Allah, keluarkan kami ya Allah dari tempat ini. Keluarkan kami dari azab ini ya Allah. Apa kata mereka? Na'mal salihan, kami akan beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, yang beda dari yang dulu. Kalau saya bahasakan dengan mudah begini, Bebo. Ahli neraka itu ngomong begini kepada Allah, ya Allah, kalau kami dulu itu melakukan kesyirikan, kami dulu nggak iman, kami dulu mengatakan akhirat tidak ada, kami dulu mengatakan surga tidak ada, kami dulu mengatakan hisab itu tidak ada, itu dulu. Tapi kalau engkau kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal yang berbeda dengan keyakinan kami yang dulu. Apa yang ini? Yang mereka ingin raih apa ini, Bebo? Mereka itu ingin meyakinkan Allah bahwa mereka bakal berubah kalau dikembalikan lagi ke dunia. Itu yang mereka inginkan. Jawaban Allah apa kira-kira? Disebutkan dalam surat Fatir tadi, lanjutan ayatnya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fih man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Kata Allah Ta'ala, apa kami enggak panjangkan umurmu dengan waktu yang cukup? Kan sudah tak panjangkan umurmu untuk kamu mikir, merenungkan. Mestinya mikir, rambut putih Allah kasih peringatan. Kemudian dikatakan di sini, man tadzakkara wa ja'akumun nadhir, dan bahkan Allah sudah ngasih peringatan kepadamu. Nadhir, peringatan. Peringatan di sini salah satu maknanya kata ulama tafsir yaitu tanda-tanda kematian. Apa contohnya? Rambut putih. Begitu. Peringatan. Makanya ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Apakah kami enggak panjangan umurmu sampai 60 tahun, 70 tahun, ada yang sampai 80, ada yang sampai 90. Di sini ada yang 90. Paling sepuh berapa? 80 ada? Ada ya? Mungkin ada. Iya. Cowok di sini usianya 17-an semua ya. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang paling penting. Sehingga apa? Keluarkan kami. Kami akan beramal yang berbeda dengan amal yang dulu. Maka dikatakan sama Allah, apa enggak cukup kami panjangkan umurmu? Apa enggak cukup kami datangkan peringatan? Banyaknya sakit yang mulai datang karena usia sudah mulai bertambah. Banyaknya kemudian rambut putih. Itu peringatan kata para ulama. Termasuk juga peringatan datangnya para nabi dan rasul, datangnya nasihat, tahu-tahu di timeline sosial media itu mengingatkan, umurmu. Tapi nggak sadar-sadar. Fadzuku famalidz zalimina min nasir. Maka rasakanlah azab itu kata Allah Ta'ala, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Subhanallah. Selesai sampai di situ, Bu? Belum. Ahli neraka masih ngomong, dan ini permintaan terakhir. Kenapa? Karena setelah ini Allah tidak mau ngobrol lagi sama mereka. Apa itu yang keempat? Mereka masih ingin meyakinkan Allah bahwa mereka ini berubah. Allah abadikan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat nomor 106 sampai dengan 107. 106 sampai 107. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qaumadh dhallin rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Mereka berkata, ya Allah, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Kami ini termasuk orang-orang sesat. Jadi kalau kita kumpulkan dari 3 pertanyaan tadi, permintaan tadi, kami dulu seperti itu karena kami itu dikuasai oleh hawa nafsu kami. Kami dikalahkan oleh hawa nafsu kami, oleh syahwat kami, oleh kejahatan kami, dan kami termasuk orang yang tersesat. Saat itu kami nggak ngerti tersesat. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna dzalimun. Ya Allah, keluarkan kami, selamatkan kami dari tempat ini. Kalau setelah engkau selamatkan kami ke dunia, dan kami setelah sampai dunia balik lagi maksiat, ngulang lagi dosa, kemudian gak percaya lagi dengan akhirat, fa inna dzalimun, berarti kami ini termasuk orang yang zalim. Dalam bahasa mudahnya, berarti kami termasuk orang yang pantas Anda siksa. Tapi tolong keluarkan kami. Sampai seperti itu ahli neraka, untuk meyakinkan Allah Ta'ala. Lalu apa jawaban Allah Ta'ala? Kira-kira jawaban Allah apa?
Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 108. Lanjutannya tadi. Qalah su'u fiha wa la tukallimun. Dan ini terakhir mereka ngobrol dengan Allah. Tinggallah hina di dalamnya, jangan kamu banyak bicara dengan saya, kata Allah Ta'ala. Ini akhir kalimat yang kemudian dialog antara ahli neraka dengan dengan siapa? Dengan Allah Ta'ala. Ahli neraka hanya bisa nyesal, tidak mungkin saya keluar sudah. Maka usaha mereka tinggal usaha apa akhir. Ini usaha terakhir mereka. Kalau keluar sudah nggak mungkin, azab sudah pasti kena ini. Maka caranya bagaimana? Supaya mereka nggak merasakan azab yang lama, mereka minta kepada malaikat Malik. Bagaimana permintaan mereka kepada malaikat Malik? Allah abadikan dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 77. Surat Az-Zukhruf ayat nomor 77. Apa kata ahli neraka? Wa nadau ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, kamu ngomong kepada Tuhanmu itu, suruh bunuh kami saja. Jadi habis diadab sekali, tek, langsung mati. Sehingga kami tidak merasakan siksaan lagi. Surat Az-Zukhruf surat nomor 43 ayatnya 77. Jadi mereka minta kepada malaikat Malik, wahai Malik, kamu sampaikan kepada Tuhanmu itu, suruh bunuh kami saja sudah, kami nggak tahan dengan siksaan ini. Subhanallah. Qala innakum makithun. Lalu dijawab, kamu ini akan tetap tinggal di neraka ini dan nggak mati-mati. Laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarukum lil haqqi karihun. Sudah datang kebenaran kepada kalian, tapi justru malah kalian itu benci kepada kebenaran. Sudah diterangkan surga, neraka, akhirat, kamu tetap sombong, tetap tidak mau terima. Subhanallah. Malaikat Malik gagal, wis. Kita nggak mungkin bisa mati ini. Kayaknya bakal hidup terus seperti ini, disiksa terus. Kalau begitu apa? Mereka minta kepada malaikat-malaikat penjaga jahanam. Apa yang mereka minta kepada malaikat penjaga jahanam? Allah abadikan dalam Al-Quran surat nomor 40 ayat 49. Al-Mu'min surat nomor 40 ayat 49, atau surat Ghafir ayat nomor 49. Apa kata mereka kepada penjaga neraka jahanam? Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawma minal 'adzab. Orang-orang yang berada di dalam neraka jahanam itu, yang mereka disiksa dengan siksaan yang setiap hari bertambah. Ibu-ibu, di antara sifat-sifat siksaan di neraka itu, satu hari itu dengan hari berikutnya itu siksaannya tambah berat, meskipun jenis siksaannya sama. Contoh, kalau ada orang disiksa dengan dicambuk, hari ini cambukan itu dicambuk dengan cambukan yang sama, tapi sakitnya 2 kali lipat. Besoknya lagi 3 kali lipat. Terus semakin bertambah hari, semakin berat siksaannya. Waliyadzubillah. Wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam. Mereka berkata kepada para penjaga neraka jahanam. Apa yang mereka katakan? Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawma minal 'adzab. Wahai para penjaga neraka, tolong sampaikan kepada Tuhanmu itu untuk meringankan azab kami meskipun cuma sehari. Ojo disakiti, 1 hari diringankan saja azabnya. Apa jawabannya? Jawaban penjaga neraka jahanam ini bikin mereka itu tambah sangat-sangat sakit. Kata penjaga neraka jahanam, wa qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Apa enggak ada para nabi dan rasul yang datang kepada kalian untuk menjelaskan urusan kayak gini? Urusan azab, urusan surga neraka. Kira-kira jawabannya ahli neraka apa? Jawabannya ahli neraka apa? Qalu bala. Ada yang sudah ngasih peringatan, para nabi, para rasul, generasi setelahnya, ulama, dai, ustadz sudah nyampaikan kepada kami. Begitu mendengar jawaban ahli neraka begitu, apa kata penjaga neraka jahanam? Fad'u. Ya sudah, kalau begitu apa? Dungo, cek selamat. Dan ditutup dengan kalimat yang bikin mereka tambah kecewa. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doanya orang-orang kafir itu gak bermanfaat.
Wis donga di neraka, dongamu gak ono manfaatnya apa-apa. Ini sebagai bentuk penghinaan kepada mereka. Maka usaha terakhir mereka tinggal satu dulu. Apa usaha mereka yang paling akhir? Kepada ahli surga. Mati tidak bisa, lolos tidak bisa, diringankan azab juga nggak mungkin. Wes kalau begitu ya sudahlah, kita nikmati saja azab ini, tapi barangkali ada makanan dari surga. Karena ahli neraka dapat makanan. Makanannya zakum. Zakum itu buah yang penuh dengan duri, yang kalau dimakan, dalam riwayat dikatakan itu tidak masuk, tidak keluar, berhenti di tengah-tengah. Minumannya ghislin, nanah darah campur jadi satu. Kemudian juga ada air panas minumannya. Ada ter itu apa? Aspal yang disiramkan kepada mereka-mereka yang menjadi ahli neraka. Wes gak ono enake pokoknya. Maka mereka butuh makanan yang ringan, yang enak. Wa nadau ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'. Ahli neraka ngomong sama ahli surga, wahai ahli surga, limpahkanlah kepada kami sedikit saja air atau apa sajalah yang Allah kasih di surga. Terserah wis, sedikit saja minta. Apa kata ahli surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Surat Al-A'raf ayat 50. Surat Al-A'raf ayat 50. Sungguh nikmat-nikmat di surga itu diharamkan bagi orang-orang kafir. Selesai, Bu. Maka usaha terakhir ini mereka gagal dan mereka selesai, mereka tidak bisa tertolong lagi kecuali mereka akan merasakan azab. Kalau mereka meninggal dalam keadaan tidak beriman, selama-lamanya kekal di neraka. Kalau beriman masih ada kesempatan masuk ke surga, meskipun melalui proses yang panjang, dan itu terserah dari keputusan Allah Ta'ala. Itulah mungkin jamaah rahimakumullah di antara penyesalan-penyesalan yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada gunanya, dan kita berlindung agar kita tidak termasuk dari apa yang diceritakan tadi. Kita diselamatkan, kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena ada dalam hadis yang sahih itu ada banyak kelompok orang 70 yang masuk surga, 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung plung. Dan itu yang kita inginkan, sehingga kita nggak ribet dengan perjalanan panjang, yang hisab yang panjang, yang itu semuanya melelahkan. Dan beruntunglah orang yang beruntung, maka susahlah orang yang susah. Semoga kita diselamatkan dari keadaan itu. Nah mungkin itu langsung ditutup ini, tinggal 3 menit, jam 11 kurang seperempat selesai dulu. Atau saya tutup dulu, kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan gitu ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf sekali lagi, kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dari semua keburukan-keburukan neraka. Semoga Allah kemudian berikan kita nikmat masuk ke dalam surganya, surga yang paling agung. Kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan kita semuanya kumpul bersama para nabi dan rasul, bersama dengan para sahabat, siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Dan kita kumpul reuni semuanya di surga bersama dengan keluarga besar kita semuanya. Dan kita dalam keadaan bahagia ketika memasuki surga, dan bahagia ketika di dunia. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.